Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azala Salsabila Nur Afia, NPM 719212795. Di sini saya akan menjelaskan perpajakan pada pertemuan keempat dengan materi SKP. Apa itu SKP atau Surat Ketetapan Pajak? Surat Ketetapan Pajak atau SKP ini akan dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam hal pemeriksaan pajak atas pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan atau masa pajak penghasilan PPH maupun pajak pertambahan nilai PPN. Mengenai SKP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dengan Tata Cara Perpajakan. Lalu digunakan perubahan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam pasal 1 nomor 15 Undang-Undang 28 tahun 2008 disebutkan SKP atau ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan nilai nihil atau SKPN, dan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Dalam ketentuan keputusan DJP diputuskan pula bahwa pihak yang berhak mengeluarkan surat tersebut hanyalah Kantor Pajak Pratama atau KPP dan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. SKPKB dikeluarkan oleh DJP karena WP kurang atau tidak membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah satu terkait pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terutang. Di dalam SKPKB itu akan ditentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh sobat klik pajak. Dalam hal tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009. SKPKB diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang ditentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Aturan tersebut berbunyi DJP dapat menerbitkan SKPKBT dalam tempo 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. SKPKBT bisa dikatakan sebagai surat koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB dikeluarkan oleh DJP ketika WP lebih membayar
pajak terutang dari yang seharusnya. Dalam SKPLB akan dituliskan beberapa jumlah kelebihan pembayaran pajak. SKPLB diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan selama 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan DJP. Menariknya, apabila surat ini terlambat diterbitkan, maka berhak menerima imbalan bunga sesuai tarif bunga imbalan sebulan terhitung sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN dikeluarkan oleh DJP untuk penghasilan pajak atau PPh apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. PPN, jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit. Jika ada pajak yang dipungut oleh pemungutan PPN, maka jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurang pajak yang dipungut oleh pemungutan PPN tersebut. Permohonan pembetulan surat ketetapan pajak atau SKP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Disebutkan bahwa WP dapat mengajukan permohonan pembetulan SKP jika terdapat kesalahan. Akan tetapi, jenis kesalahan yang dimaksud pun dibatasi hanya pada kondisi tersebut. Hanya dalam kondisi berikut: salah tulis pada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Salah hitung yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian suatu bilangan. Salah penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat tagihan pajak atau STP. Seperti namanya, surat tagihan pajak atau STP adalah surat yang dibuat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 hanya diterbitkan dalam kondisi berikut. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, ada kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Akan tetapi, WP tersebut tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP namun dia menerbitkan faktur pajak. Yang keenam, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisinya secara lengkap. Untuk WP yang mendapat SKP dengan alasan pada nomor 1 dan nomor 2, maka jumlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan tarif bunga sanksi administrasi pajak sebulan dengan waktu maksimal 24
24 bulan. Waktu tersebut terhitung sejak terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai terbitnya surat tagihan pajak. Jika menerima surat ketetapan pajak dengan alasan nomor 4, 5, dan 6, maka juga akan dikenakan denda sebesar sesuai sanksi administrasi pajak tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari Dasar Pengenaan Pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.